Jangan sampai kita mempermasalahkan hijabnya. Jangan pernah kita mempermasalahkan sholawatnya. Jangan pernah kita mempermasalahkan lagu-lagu Islami yang dipakai, yang digunakan ya oleh Nisa Sabian tersebut. Karena banyak sekali netizen yang mengatakan, waduh, sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi di channel saya, Ridwan Bahrudin. Satu dua hari ini ramai di media sosial ya yang membicarakan tentang Nisa Sabian. Konon dia seorang pelakor yang sudah merebut Ayus dari istri yang bernama Riri. Melihat kejadian ini, ada satu pertanyaan unik dari netizen yang mengatakan bahwa benarkah poligami memfasilitasi pelakor? Itu tentu salah satu pertanyaan salah kaprah ya. Karena secara tidak langsung, gara-gara poligami, pelakor jadi halal. Artinya, pelakor dinikahi dan dijadikan istri yang kedua. Tapi kenyataannya banyak kejadian peristiwa-peristiwa seperti ini. Banyak berbagai macam cara yang dilakukan oleh perempuan ya. Dalam hal ini orang yang ketiga, tingkah laku yang dilakukan, modus yang dilakukan oleh pihak ketiga, banyak sekali cara yang ia lakukan agar bisa mendapatkan suami orang lain itu. Tentu ini pertanyaan yang salah kaprah ya. Jelas pelakor hukumnya tidak boleh. Dalam kondisi seperti ini, saya mencatat ada beberapa poin penting dari kejadian Nisa Sabian ini. Yang pertama adalah cinta tidak pernah salah. Love is never wrong. Cinta tidak pernah salah. Yang salah itu adalah waktu dan tempat kepada di mana kita meletakkan cinta tersebut. Kalau orang yang sudah beristri masih dicintai, ya jelas itu salah. Tapi kalau kita cinta sama seseorang, ya hanya sekedar cinta, kagum, senang sama dia, ya nggak apa-apa menurut saya. Ya. Tapi kalau sudah mengganggu urusan rumah tangga orang, ya ini tentu sudah tidak boleh, haram hukumnya. Ya, zalim itu namanya. Tapi jelas, cinta tidak pernah salah. Berarti yang salah itu adalah orangnya. Karena jelas ya, dalam adagium bahasa Arab dikatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ya, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Dalam hadis Nabi juga diceritakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia atau setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan perbuatan salah. Dan sebaik-baik mereka yang pernah berbuat salah adalah mereka yang bertobat tentunya. Kita pun pasti punya banyak salah, ya kan? Tidak menutup kemungkinan. Mungkin nasib kita baik, karena aib-aib perbuatan salah kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja kalau aib-aib keburukan kita dibuka oleh Allah, ya, tentu ini akan menjadi hal buruk bagi kita semuanya. Makanya, sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, yaitu mereka yang bertobat. Terus poin yang kedua dalam kasus ini adalah fans Nisa Sabian yang sekarang merasa kecewa. Ya, mereka mengatakan lagunya aja Islami tapi kelakuannya bejat. Orangnya aja yang berkerudung tapi kelakuannya, tingkah lakunya nggak bener. Dalam hal ini, ya saya menasehati juga kepada saya sendiri, kepada teman-teman semuanya, bahwa cintailah atau senangilah siapapun itu hanya sekedarnya saja. Ya, jangan berlebihan. Kita cinta sama manusia, cinta sama seseorang, kecuali Nabi Muhammad, kecuali orang tua kita, istri kita, ya, sekedarnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Karena itu bahaya nantinya.
Kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghiduka yauman ma. Cintailah kekasihmu, cintailah fans-fansmu, sekedarnya saja. Jangan berlebihan, jangan terlalu fanatik sama cinta. Ya, karena bisa jadi suatu saat apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi itu justru menjadi hal yang dibenci oleh kita. Ya, begitupun kita membenci sesuatu, membenci seseorang, sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Karena banyak kejadian sesuatu yang sudah kita benci, keesokan harinya justru itu menjadi hal yang kita cintai. Terus poin yang ketiga dalam kasus ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang salah itu adalah dari pihak ketiga, dari pihak perempuan, pelakor, perebut laki orang tersebut. Tidak bisa. Kalau si laki-laki ikut meladenin, atau bahkan si laki-laki itu, suami itu dia yang memulai, dia yang memancing, tentu dia yang salah. Tapi kalau kedua-duanya saling meladenin, saling kerjasama ya antara suami dan orang yang ketiga ini, tentu ini kedua-duanya yang salah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100%. Ketika ada kejadian ini, kita salahkan kepada pelakor itu. Tidak bisa. Kita harus lihat dulu detail permasalahannya, duduk perkaranya. Apakah benar-benar permasalahan ini datang dari pelakor tersebut, ataukah justru laki-lakinya yang memulai. Berbeda dengan pelakor korban kekejaman kapitalisme ya. Dalam hal ini misalkan ada laki-laki yang sudah sukses, laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah sukses, tiba-tiba ada perempuan, orang yang ketiga, dia datang menggoda dengan tujuan untuk menikmati hartanya, menikmati kesuksesan dari laki-laki itu, dan dia pengen dinikahi ataupun dikasih duit sama laki-laki tersebut. Ini adalah jelas-jelas salah, korban kekejaman kapitalisme. Berarti itu jelas si pihak ketiga yang aktif, yang salah. Dan poin yang keempat, menurut saya pihak laki-laki ataupun suami dalam hal ini ayus ya, dia tidak gentleman. Dia tidak gentleman. Kalau memang dia suka dari awal, si Nisa Sabian juga suka dari awal, ya tinggal minta izin saja sama istrinya agar poligami. Ya kan? Apa salahnya? Asal dia mampu memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu adil, yang kedua mampu memberikan nafkah. Adil dalam hal ini banyak juga detailnya. Adil dalam memberikan nafkah, adil dalam bergaul suami istri, adil dalam penginapan. Yang penting dia mampu. Terus dia harus benar-benar mendapatkan izin ya, surat kuasa izin dari istri yang pertama. Kalau tidak diizinkan ya udah, jangan sekali-kali mencintai perempuan orang lain. Kalau tidak diizinkan sama istri yang pertama ya udah, jangan coba-coba memancing permasalahan hingga akhirnya main belakang. Ini tidak gentleman. Tidak gentleman bagi saya. Kalau memang dia suka, ya minta izin aja tuh sama istrinya, sama keluarga istrinya. Contoh almarhum Ustadz Arifin Ilham, gentleman. Dia minta izin kepada istri yang pertama, keluarga istri pertama, agar dia bisa menikahi istri yang kedua. Jadi harus benar-benar sah ada surat izin dari istri. Karena pengadilan agama tidak akan menerima orang yang mau berpoligami tanpa ada surat izin dari istri dan keluarganya. Kalaupun ada yang berani melakukan seperti itu tanpa izin, berarti dia sudah melakukan nikah siri, ya, nikah secara diam-diam. Tentu secara agama sah, namun tidak diakui oleh pemerintah, itu saja. Terus kalau ngomongin faktor-faktor pelakor, ya, pertama mungkin lebih kepada faktor individu, ya. Faktor individu yang dimaksud ini adalah bisa jadi pelakor itu orang yang memiliki tipe pembohong ataupun individu manipulatif, mencari keuntungan tanpa memikirkan sebab akibat dan suka mengabaikan nilai-nilai kejujuran.
Memang benar biasanya pelakor ini orang yang suka mengabaikan nilai-nilai kejujuran. Dia sudah biasa berbohong. Faktor yang kedua yaitu faktor situasi. Ini yang berbahaya. Dia sering ketemu, dia sering berinteraksi setiap hari, partner dalam bekerja, partner di satu panggung, ini yang berbahaya. Ya, kita tidak tahu persiapan apa yang sudah dilakukan di belakang panggung, permainan apa yang sudah dilakukan, komunikasi apa yang sudah dijalin di belakang panggung, kita tidak tahu. Ya, orang yang sering berinteraksi, yang awalnya membicarakan masalah pekerjaan, masalah bisnis, pasti nyempil-nyempil urusan perasaan itu pasti ada. Ya, termasuk kasus Nisa Sabyan ini. Mungkin Nisa Sabyan merasa nyaman dengan si Ayus, ya, akhirnya kebablasan. Ayus pun demikian, doyan juga. Makanya ini bahaya. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor keuntungan individu. Faktor ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga ataupun pelakor yang mencari keuntungan, jelas ya, mencari keuntungan, mencari pemasukan duit, mencari agar namanya terangkat, membantu karir, dan cepat mendapatkan status sosial dalam kehidupannya. Ini juga berbahaya. Jadi 3 faktor pelakor itu, pertama faktor individu, ya, kedua faktor situasi, dan ketiga faktor keuntungan individu. Ini sangat berbahaya sekali. Harus hati-hati ya, bagi yang sudah punya istri, bagi yang sudah punya suami, harus benar-benar paham antara urusan pekerjaan dan urusan perasaan. Karena kalau terus-terusan berbicara urusan perasaan, lama-kelamaan akan nyambung. Seperti inilah kejadiannya. Dan pesan saya dalam kasus Nisa Sabyan ini, jangan sampai kita mempermasalahkan hijabnya. Jangan pernah kita mempermasalahkan sholawatnya. Jangan pernah kita mempermasalahkan lagu-lagu Islami yang dipakai, yang digunakan ya oleh Nisa Sabyan tersebut. Karena banyak sekali netizen yang mengatakan, waduh, sayang sekali sudah berjilbab tapi kelakuannya tidak karuan. Waduh, sayang sekali nyanyinya lagu-lagu Islami tapi kelakuannya tidak seperti apa yang ia nyanyikan. Nah, ini jangan kita nilai dari kerudungnya, jangan kita nilai dari apa yang dia lantunkan, dia nyanyikan. Ya, kalau memang bersalah, kita fokus kepada orangnya tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.